Sebelum lanjut episode 245-247 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Gelandangan episode 245. Kau bawa 2 orang ke sana. Melihat bahwa orang lain masih tidak dapat menghubungi Honzhou, Gagezhou berkata dengan suara yang dalam. Pria besar itu mengangguk dan meninggalkan peron stasiun kereta api bersama mereka berdua. Gage. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku harus membunuhmu hari ini. Charlie Chen berteriak. Kau mengancamku. Gage, yang selalu arogan dan suka memerintah, melihat Charlie mengancamnya dan terlihat tidak menyenangkan. Mungkin menurutmu begitu. Sebaiknya beritahu aku di mana putriku sekarang. Jika kau mencoba trik apapun, aku akan menembakmu. Kata Charlie, menarik pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Gage. Dia memiliki firasat yang samar bahwa Chelsea pasti mengalami kecelakaan lagi. Jika itu jatuh ke tangan orang lain, dia bisa menyelamatkan Chelsea dengan uang atau apapun yang mereka inginkan. Tetapi jika dia jatuh ke tangan Ken Xiao, dia tidak berani memikirkannya lagi, dia hanya merasa kedinginan di tangan dan kakinya. Melihat Charlie menodongkan pistol ke kepalanya, anak buah Gage menodongkan senjata ke Charlie dan Phil menghunus pistol pinggangnya. Kalian semua letakkan senjatamu, atau aku akan menembak. Charlie berteriak keras. Kerumunan tidak berani bergerak, dan mereka tidak berani menembak tanpa perintah Gage. Katakan pada mereka untuk menjatuhkan senjata mereka. Charlie menodongkan pistol ke dahi Gage dan memberi perintah. Gage tampak dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak menyangka Charlie akan melakukan serangan pendahuluan dan menahannya. Meskipun dia yakin Charlie tidak akan berani membunuhnya. Tapi itu pada hari-hari biasa. Charlie khawatir sesuatu akan terjadi pada putrinya dan siapa yang tahu jika dia akan melakukan sesuatu yang gila. Kalian semua, letakkan senjatamu. Gage menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada anak buahnya. Jika dia tahu Charlie sangat bertekad, dia seharusnya tidak terlalu dekat dengannya. Gage sekarang menyesali bahwa dia baru saja menjadi sedikit sombong. Tapi yang lebih membuatnya khawatir adalah apa yang terjadi pada Hon. Mengapa dia tidak datang setelah sekian lama dan tidak bisa menghubunginya? Dia sekarang disandera oleh Charlie, dan jika sesuatu terjadi pada putri Charlie, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah Zhuo mencoba memerasku? Gage tiba-tiba teringat Ken Zhuo. Ken datang dengan ide untuk operasi ini dan menawarkan lokasi taman kanak-kanak Chelsea. Tapi, tidak ada keluarga Zhuo yang datang, alih-alih mengatakan bahwa dia akan membeli kembali saluran batu permata mentah dari Gage seharga 100 juta yuan lagi. Gage berpikir itu akan berhasil, dan selama dia memiliki kendali atas Chelsea, dia yakin Charlie akan mematuhinya. Jadi dia tidak peduli apakah Zhuo datang atau tidak. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa sedang digunakan oleh Zhuo. Itu dia yang terlalu banyak berpikir. Keluarga Zhuo telah menjadi korban Charlie beberapa kali. Baik Ken maupun penguasa kepala keluarga Zhuo sudah memiliki bayangan di Charlie. Ditambah dengan situasi tragis keluarga Zhang, tidak mungkin mereka akan berselisih dengan Charlie karena saluran batu permata mentah. Mereka tidak ikut campur agar Charlie tidak curiga. Jika Gage berhasil, mereka lebih suka menghabiskan 100 juta yuan untuk membeli kembali saluran batu permata mentah Gage daripada mengambil risiko pada Charlie. Tendang semua senjata ke sini, teriak Phil, mengarahkan senjatanya ke kerumunan. Kerumunan memandang Gage dan melihatnya mengangguk sebelum mereka semua menendang senjata mereka. Phil mengumpulkan semua senjata, semuanya berjumlah lebih dari 10. Dia kemudian memanggil Bart Hu dan yang lainnya, jadi mereka tidak semua harus menjaga di luar dan membawa beberapa orang masuk. Segera Bart tiba di stasiun dengan lebih dari 20 orang. Mau tak mau Gage menatap Charlie dengan heran atas kedatangan begitu banyak orang yang tiba-tiba. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Charlie memiliki Wade Xie sebagai dukungannya, dia tidak akan terhubung dengan pasukan bawah tanah.
Tapi Phil dan yang lainnya tampak seperti orang-orang dari pasukan bawah tanah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Orang-orang ini di luar sana menyergap mereka, dan bahkan jika dia mendapatkan saluran hari ini, dia tidak akan meninggalkan Joel City dengan aman. Atas isyarat Phil, Bart dan yang lainnya mengikat semua anak buah Gage. Katakan, di mana putriku? Charlie membungkam Gage dengan keras di dahinya. Dahi Gage sakit karena moncongnya, tapi dia meringis saat melihat tatapan dingin di mata Charlie. Aku akan membawamu. Gage dikompromikan. Sekarang dia seperti ikan di atas talenan, hanya karena belas kasihan orang lain. Bukannya naik mobil, Gage malah berjalan ke sana. Charlie yakin tempat itu dekat dan tidak mengemudi. Bart mengawasi lusinan orang, dan Phil pergi bersama Charlie. Jika sesuatu terjadi, mereka berdua akan bisa menjaga satu sama lain. Beberapa menit kemudian, mereka melihat tiga pria yang dipanggil Gage untuk datang bersama Hon. Hon masih memiliki darah mengalir di dahinya. Tapi setelah perawatan singkat, dia baik-baik saja. Ketika keempatnya melihat Gage, yang ditahan oleh Charlie dengan pistol di kepalanya, mereka segera mengeluarkan pistol mereka. Tanpa Charlie harus mengucapkan sepatah kata pun, Gage buru-buru berteriak, letakkan senjata kalian, kalian semua. Lemparkan ke tanah. Gage tahu ada yang tidak beres begitu dia melihat bahwa Hon terluka. Sekarang dia berada di bawah kekuasaan pistol Charlie, dan putri Charlie hilang di tangannya. Dia bertanggung jawab untuk ini, dan mungkin Charlie benar-benar akan menembaknya. Jadi dia tidak bisa membiarkan anak buahnya membuat marah Charlie lagi. Hon dan yang lainnya harus dengan enggan melemparkan senjata mereka ke kaki mereka. Menyepak, kata Phil dingin. Keempat pria itu melakukan apa yang diperintahkan, dan Phil mengumpulkan keempat pistol itu. Namun, Charlie tidak melihat Chelsea, dan hatinya tenggelam ke dasar. Tangannya dengan pistol terkepal erat dan memiliki keinginan kuat untuk membunuh. Apa yang sedang terjadi? Gage menatap dengan marah pada Hon. Hon menarik napas sebelum berbicara dengan hati-hati, Gage. Maaf, saya ceroboh dan kehilangan sandera. Boom. Apa yang terjadi? Gage berteriak marah. Hon berkata dengan agak marah dan menghina, saya menerima telepon Anda, jadi saya mengambil sandera dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam mobil. Tetapi seorang pria lain muncul di lokasi konstruksi itu. Dan saya dipukul hingga pingsan olehnya dengan tongkat dari belakang. Petik 2. Pecundang. Benar-benar tolol. Kamu telah gagal dalam hal ini, kembalilah dan lihat apa yang akan kulakukan padamu. Gage sangat marah sehingga dia akan bergegas dan menendang Hon beberapa kali jika dia tidak menodongkan pistol ke dahinya dari Charlie. Apakah Anda yakin orang lain itu adalah pekerja lokasi konstruksi? Tanya Charlie. Kenapa aku harus menjawabmu, siapa kamu? Pikiran Hon tertekan, dan dia segera berteriak kembali pada Charlie ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Bang! Charlie tidak mengatakan sepatah kata pun dan menembaknya. Kecelakaan lain episode 246. Semua orang terkejut, terutama Gage, dan dia hampir terduduk karena kaget. Mereka tidak menyangka Charlie bisa menembak. Tapi segera mereka lega, Charlie menembak, tapi hanya mengenai kaki Hon. Tembakan berikutnya adalah untuk kepala Anda, apakah Anda percaya? Charlie dengan dingin melihat Hon duduk di tanah dan memegang kaki kirinya, dan wajahnya terasa sakit. Mata Charlie seperti es dan memiliki perasaan dingin. Hon mengangkat kepalanya dan melirik Charlie kesakitan, hanya untuk satu pandangan, pikirannya runtuh. Dia belum pernah melihat mata seperti itu sebelumnya. Bahkan jika dia telah membunuh banyak orang, pada saat ini, mata Charlie membuatnya takut. Selama bertahun-tahun, sesuatu yang disebut ketakutan yang tidak muncul di hatinya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saya tidak tahu apakah dia pekerja atau bukan, tapi dia takut ketika saya pertama kali melihatnya. Dan bahkan ketika saya memarahinya, wajahnya menjadi pucat karena shock. Hon ketakutan dan menatap mata Charlie yang dingin dan kejam, dan akhirnya dia menjawab pertanyaannya. Persetan.
Apa kau mencari kematian? Hanya karena kau memarahinya, dia berani menyerangmu dari belakang. Dan juga menyanderamu. Apa kau bercanda? Charlie berkata dengan marah, dan senjatanya mengarah ke Hon. Tuan Lu, apa yang saya katakan itu benar, saya tidak tahu apa yang salah dengannya, dan dia tiba-tiba menyerang saya. Jika saya tahu dia punya nyali, saya akan memberinya satu tembakan. Hon menangis, dan dia juga menyesalinya. Pemimpin pasukan bawah tanah di Cina Tengah diplot oleh penggerak batu bata, yang telah membuatnya sangat malu. Charlie melihat bahwa ekspresi Hon sepertinya tidak palsu, jadi dia mempercayainya untuk saat ini. Selama Chelsea tidak jatuh ke tangan Ken, dia merasa lega. Gage, jika putriku mengalami kemalangan yang tak terduga, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan membiarkan seluruh keluarga Zhou dikuburkan bersamamu. Charlie melirik Gage dengan dingin dan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jonas. Entah Gage atau bawahannya, mereka dikejutkan oleh kata-kata tanpa emosi Charlie saat ini. Tidak ada yang akan meragukan tekad Charlie. Jika mereka adalah Charlie, mereka akan melakukan hal yang sama. Tuan Su, putri saya tampaknya berada di lokasi konstruksi. Sekitar setengah jam, di lokasi konstruksi berada di belakang stasiun kereta api tua di barat kota ini. Ya, silakan. Charlie meletakkan kembali ponselnya dan bersiap untuk pergi ke lokasi konstruksi terlebih dahulu. Panggil mereka semua dan lihat putriku di lokasi konstruksi, kata Charlie kepada Phil dan berjalan ke lokasi konstruksi sendirian. Phil memanggil semua orangnya untuk masuk. Dia membagi sekelompok orang untuk mengikat Gage dan anak buahnya. Lalu dia berkata, Yi, bawa mereka kembali dulu dan jaga mereka dengan hati-hati. Kamu akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Yi mengangguk dan berkata, oke. Kemudian Yi meminta sekelompok orang untuk menggiring Gage dan yang lainnya di dalam mobil dan kembali ke klub Sakura. Dan Phil membawa sekelompok orang lain ke lokasi konstruksi untuk menemukan Chelsea. Tentu saja, mereka memanggil semua kekuatan yang mereka bisa ke lokasi konstruksi, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, bahkan jika mereka harus menggali tanah, mereka harus menemukan Chelsea. Yi, dari kekuatan bawah tanah mana kamu berasal? Di dalam mobil, Gage bertanya pada Yi, yang menjaganya secara pribadi. Yi kembali menatap Gage dan berkata dengan bercanda, mengapa? Anda ingin mengorek beberapa berita. Gage tersenyum canggung dan berkata, hei, kamu terlalu curiga. Saya dari China Tengah. Tidak ada gunanya mengorek berita Anda, kan? Saya hanya sedikit penasaran. Mengapa Anda semua menuruti Charlie? Yi mencibir dan berkata, Anda ingin tahu alasannya. Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa Tuan Lu dan bos kita adalah saudara. Dan kekuatan sebenarnya dari Tuan Lu bukanlah sesuatu yang dapat Anda lihat. Apakah menurut Anda Tuan Lu hanya memiliki wali kota Xie untuk mendukungnya? Haha, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Apalagi kalian dari tempat lain, dan bahkan 4 keluarga besar lokal kami tidak berani memprovokasi Tuan Lu. Di depannya, mereka semua harus berperilaku sendiri. Charlie benar-benar sesuatu. Ketika Gage dan yang lainnya mendengarnya, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu orang seperti apa yang telah mereka provokasi. Pria itu adalah orang hebat yang berada di atas 4 keluarga besar Joel City. Ketika mereka mendengar aksennya, mereka mengira dia adalah orang Beijing standar. Apakah dia berasal dari keluarga kaya dan berkuasa di Beijing? Gage tiba-tiba menyesalinya. Itu hanya saluran batu, dan dia seharusnya tidak mengambil risiko untuk memprovokasi dia. Dia akhirnya mengerti mengapa keluarga Zhou tidak berani memukul Charlie dan mendapatkan kembali saluran batu mereka. Itu karena keluarga mereka tidak berani memprovokasi Charlie sama sekali. Sial, Ken menipuku. Sial. Gage mengutuk keras di dalam hatinya. Dia seharusnya tahu bahwa Charlie tidak bisa diprovokasi, tetapi pada saat ini, tidak ada gunanya menyesalinya. Dia hanya bisa berdoa agar putri Charlie baik-baik saja. Kalau tidak, Charlie akan membunuhnya.
Di bus menuju Saddle Hill, Bean membawa Chelsea ke area Villa Dragon Lake. Saat itu bukan jam sibuk, dan tidak banyak bus. Bean telah bercerita kepada Chelsea, dan tidak butuh waktu lama bagi Chelsea untuk tertawa. Dapat dilihat bahwa dia telah mempercayai Bean. "Siapa namamu?" tanya Bean. "Namaku Chelsea," kata Chelsea. "Di mana ayahmu?" Bean bertanya dengan rasa ingin tahu, memikirkan pemuda di taman yang menoleh dan tersenyum padanya malam itu. "Ayahku bernama Charlie. Ayahku adalah bos besar, dan dia kaya. Dia sering membelikanku banyak mainan indah." Berbicara tentang ayahnya, Chelsea bangga. Mengejar. "Apakah itu pemilik supermarket kecil itu?" Bean terkejut. Dia memikirkan seorang pemilik supermarket kecil yang telah menyumbangkan 100 juta yuan selama gempa bumi, yang telah menjadi berita hangat di Joel City pada masa itu. Berita itu juga menyebutkan pemilik supermarket kecil, Charlie, dan dia juga seorang pemuda berusia 20-an. Seharusnya dia, pria kaya termuda Joel City, pemilik supermarket, pria muda berusia 20-an, dan dia juga menelepon Charlie. Bean menebak dalam hatinya. Bean tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Dia menyelamatkan Chelsea. Dia percaya bahwa Charlie akan berterima kasih padanya. Dia bahkan berpikir bahwa Charlie mungkin akan memberi dirinya banyak uang. "Tetapi dia pernah membantu saya sekali ketika saya dalam kesulitan. Bahkan jika dia ingin memberi saya beberapa ratus ribu yuan, saya tidak dapat menerimanya. Jika dia harus memberikannya kepada saya akan mengatakan bahwa dia telah memberikannya kepada saya. Saya tidak akan mengembalikan 5.000 yuan itu." Bean berpikir dalam hatinya ketika bus tiba di stasiun. Masih ada jarak ke Danau Naga dari stasiun bus, dan Bean harus menahan Chelsea dan berjalan menuju Danau Naga. Tiba-tiba, sebuah Audi A8 berhenti di sebelah Bean. Sebelum Bean bisa bereaksi, dia melihat seorang pria kuat turun dari mobil, dan dia menggunakan pisau untuk memukul tengkuk Bean. Bean mendengus, hanya setelah dia melihat kembali ke pria kuat itu, dia jatuh. Kemudian pria itu memegang Chelsea dan naik Audi A8. Dia menyalakan mobil dan pergi. Kemarahan JANNET episode 247. Charlie. "Jika Chelsea melakukan kesalahan, aku akan membunuhmu." Di luar kantor polisi, Janet menatap Charlie dengan tajam, dan mata merahnya berlinang air mata. Dia pulang kerja lebih awal hari ini, berpikir bahwa dia tidak menjemput Chelsea selama berhari-hari, jadi dia pergi menjemput Chelsea secara langsung dan kemudian tahu bahwa Chelsea telah dirampok di pagi hari. Charlie tidak mengatakan yang sebenarnya sampai dia meneleponnya. Belum menemukan putrinya sepanjang hari, Janet khawatir dan ketakutan di dalam hatinya. Karena Charlie, jika bukan karena Charlie yang menyinggung seseorang, bagaimana mungkin orang lain bisa membawa Chelsea pergi? Charlie merokok dalam diam, merasa sangat kesal. Setelah menonton video pengawasan, seseorang membawa Chelsea ke dalam bus dan pergi ke arah Danau Naga. Tidak ada kamera yang dipasang di sekitar Danau Naga selama sekitar 2 kilometer. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Orang itu cukup familiar di benak Charlie, tapi dia cemas. Dia tidak menyangka bahwa dialah yang telah dia bantu sebelumnya. Orang yang menelepon Bean telah ditangkap, dan mereka membawanya kembali. Jonas keluar dan menyalakan sebatang rokok. "Di mana Chelsea? Apakah dia bersamanya?" tanya Charlie bersemangat. Jonas menggelengkan kepalanya. Charlie sedikit kecewa, dan dia menjadi lebih khawatir. Setelah mereka membawa Bean ke kantor polisi, dia memberitahu mereka tentang mengenali Chelsea, Memukauhon, dan menyelamatkan Chelsea secara detail. Setelah mendengar penjelasannya, Charlie yakin bahwa Chelsea telah dibawa pergi oleh orang lain. Tapi siapa yang merampok Chelsea, Bean juga tidak tahu. Namun, hal ini membuat Charlie semakin kacau, karena dia memikirkan orang-orang dari Ken, dan juga Tuan Mu yang mereka cari dan ingin memukulnya. "Aku tidak peduli siapa kamu, selama dia berani menyakiti putriku, aku pasti akan membiarkannya berakhir buruk." Charlie mengertakkan gigi, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Belum tidur sepanjang malam,
Entah itu petugas polisi atau Phil, mereka semua membantu menemukan Chelsea. Charlie dan Janet juga terjaga sepanjang malam. Baru pada pukul 9 Charlie akhirnya menerima telepon aneh ketika dia pergi keluar untuk sarapan. Peneleponnya orang asing, tapi dengan aksen Joel City. Meski sengaja mengubah suaranya, Charlie masih bisa mendengarnya. Jika Anda ingin menyelamatkan putri Anda, datanglah ke Asosiasi Batu sebelum jam 1 siang untuk mewakili Asosiasi Batu Kota Joel untuk berpartisipasi dalam kompetisi judi batu di Kota Z. Dia menutup telepon tanpa memberi kesempatan pada Charlie untuk bertanya. Asosiasi Batu. Kompetisi judi batu. Charlie menyipitkan matanya, dan pada awalnya, dia mengira mungkin seseorang dari Asosiasi Batu menculik Chelsea. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya Asosiasi Batu bisa melakukan hal seperti itu. Dia tidak percaya mereka berani melakukannya. Tindakan ini harus menjadi skema mereka. Tapi apa yang mereka inginkan untuk ini? Charlie menggosok pelipisnya, memeras otaknya, tetapi tidak bisa mengetahui niat mereka. Siapa yang memanggil? Janet bertanya. Penculiknya, bisik Charlie. Orang yang membajak Chelsea. Janet bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, Charlie mengangguk. Apa yang mereka katakan, berapa banyak yang mereka inginkan. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka inginkan, Anda harus memberi mereka. Apakah Anda mendengar saya? Janet berkata dengan suara yang dalam. Akan lebih baik jika mereka hanya menginginkan uang, kata Charlie getir. Jika mereka hanya meminta uang, dia tidak akan ragu untuk memberikannya kepada mereka, tidak peduli ratusan juta atau miliaran. Tetapi mereka ingin dia mewakili Joel City untuk berpartisipasi dalam kompetisi judi batu. Dia bingung. Melihat Janet menatapnya bingung, Charlie melanjutkan, mereka ingin saya mewakili Joel City untuk berpartisipasi dalam kompetisi judi batu di Kota Z. Ikut serta dalam kompetisi judi batu. Janet juga kaget dan bingung. Charlie mengangguk dan mengirimkan nomor ini ke Jonas, bantu aku mengetahui nama dan alamatnya. Jonas menerima pesan Charlie di stasiun. Dia segera meminta seseorang untuk memeriksa nomornya, dan hasilnya segera keluar. Itu adalah nomor tanpa terdaftar di sistem nama asli. Dia mencoba menelepon, tetapi tidak aktif. Setelah Charlie menerima pesan dari Jonas, dia tidak lagi memikirkannya. Dia berencana untuk pergi ke Asosiasi Batu. Sekarang dia hanya bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Pukul 10 pagi, Charlie tiba di Asosiasi Batu. Di Stone Association, Charlie melihat 3 master, Todd, York, dan Milton. Dia juga melihat bos keluarga Zuo, James, bos keluarga Zhang, Ogden, dan bos keluarga Liu, Ford. Matanya menyapu wajah semua orang, dan semua orang menatapnya. Tuan Lu, ayo, kemari dan duduklah, kata York agak tak terduga. Mereka bertanya-tanya siapa yang bisa mewakili Joel City dalam kompetisi di Kota Z ini. Ketiga master itu mengenal diri mereka dengan baik, dan mereka hanya memiliki posisi dominan di Joel City. Tapi di luar Joel City, mereka bukan apa-apa. Karena itu, tidak ada dari mereka yang ingin kehilangan muka. Mereka tidak menyangka Charlie bisa muncul. Bahkan kedua tuannya, Todd dan Milton, yang sebelumnya berprasangka buruk terhadap Charlie, tidak lagi menarik muka mereka. Tuan Lu, apakah Anda akan mewakili kota Joel kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi batu di Kota Z? Ford memandang Charlie dengan penuh harap. Meskipun Charlie masih sangat muda, tetapi bos besar seperti wali kota CE mendukungnya. Ford tidak berani mengambil keuntungan dari menjadi tua. Apalagi pemuda ini tidak bisa diremehkan karena dia hampir menghancurkan seluruh keluarga Zhang sendirian. James dan Ogden juga melihat ke arah Charlie, tapi itu agak bermusuhan di mata Ogden. Itu mudah dimengerti. Bagaimanapun, Charlie sebelumnya membuat keluarganya kehilangan muka dan kehilangan miliaran dolar. Dan dia bahkan memuntahkan darah karena marah. Mungkin aneh jika dia memiliki kesan yang baik tentang Charlie. Mendengar apa yang dikatakan Ford, Charlie menyipitkan matanya,
bertanya-tanya apakah mereka telah menculik Chelsea, dan kemudian bersiap menggunakan Chelsea untuk memaksaku ke kota Z. Jika kamu tidak takut aku akan kehilangan muka dari asosiasi batu kota Joel, aku bisa bergabung. Charlie mengangkat alisnya dan berkata, "Kenapa, Tuan Lu? Sejujurnya, ketika kami menerima undangan dari asosiasi batu di kota Z, kami pertama kali memikirkan Anda." York tersenyum penuh semangat. Ketika mereka menerima undangan ini beberapa hari yang lalu, mereka berpikir untuk meminta Charlie untuk berpartisipasi. Tapi Todd dan Milton tidak mau merogoh kocek dalam-dalam dan bertanya pada Charlie. York tidak percaya diri di hatinya, dan dia sedikit takut ditolak oleh Charlie. Lagi pula, sebelum Doug mengundangnya ke perjamuan di rumah Charlie, dia sudah tahu bahwa Charlie adalah pengusaha sejati. Dia tidak seperti mereka, yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk penelitian batu. Dia ingin mengundang Charlie untuk bersaing memperebutkan mereka, tetapi dia juga tidak yakin di dalam hatinya. Jadi dia tidak menelepon Charlie pada akhirnya. Ketika Ford dan dua bos lainnya melihat Charlie setuju untuk datang, mereka juga tersenyum. Charlie dengan mudah mengalahkan Silas peringkat ketiga dalam kompetisi antik Zuo sebelumnya. Jika Charlie mau bergabung, semua orang melihat kemungkinan yang bisa dilakukan Joel City.